menurut Pak Ilham, ini sebenarnya dokumen dari 16 dokumen ini, mana yang tergolong rahasia, menjaga hak privasi dari seorang capres-cawapres, atau mana yang sebenarnya harus diketahui oleh publik? Ya, misalnya saja KTP ya. KTP kan tentu tidak harus orang tahu cukup bahwa dia lahir tanggal sekian, itu ada di CV misalnya saja. Kemudian kalaupun ditampilkan misalnya saja karena keraguan-raguan masyarakat, ditutup itu nicknya misalnya saja, kan no problem, tanggal lahirnya segala macam lah. Pokoknya yang kemudian kira-kira konfidensial, itu oke. Jadi konteksnya bisa disesuaikan Bisa begitu disesuaikan, ya? pasti bisa disesuaikan. Kemudian surat dari hasil kesehatan dari dokter yang ditunjuk oleh KPU. Itu pribadi. Tentu etikly itu sangat pribadi, tidak bisa dibuka. Saya kira yang lainnya tidak ada. Ijazah yang dilegalisir tuh kalau kemudian Anda yakin bahwa Anda kuliah di situ, sekolah di situ, kan tidak perlu khawatir. Dan bahkan kemudian di Undang-Undang Pemilu itu, syarat minimal untuk menjadi presiden adalah SMA. Kalau Anda mengajukan misalnya gelar-gelar akademik, insinyur, kemudian master atau doktor, tentu semuanya harus lengkap. Yang insinyurnya S1-nya mana, S2-nya mana, S3-nya mana, kita tunjukkan. Memang yang kita terima dari menurut undang-undang itu adalah ijazah yang dilegalisir. Fotokopi yang dilegalisir, bukan ijazah asli. Nah kan, tapi nggak apa-apa juga kalau Anda yakin bahwa itu adalah ijazah Anda, ditampilkan dong, apalagi dokter, bangga dong orang, gitu misalnya seperti itu, gitu ya. Kemudian soal rekam jejak, justru itu yang harus diketahui oleh masyarakat, track record, jangan sampai kemudian pernah ada kejadian kucing dalam karung ya? Kucing dalam karung, ada beberapa kejadian di tempat lain, misalnya ternyata dia pernah KDRT dan sebagainya. Kan kalau kemudian memang pernah KDRT, masyarakat tahu harus milih dia atau tidak, misalnya saja kan seperti itu. Jadi lebih terbuka. Masyarakat punya opsi-opsi pilihan berdasarkan keterbukaan publik tadi gitu loh. Jadi saya juga sampaikan juga kepada KPU bahwa kita ini di masa saya kita pernah diundang oleh Bappenas untuk menunjukkan kepada kita masuk negara yang salah satunya adalah negara gabungan negara yang open data government ya, open data termasuk kita KPU gitu. Nah itu kita sampaikan bahwa kita ada situng, kita ada silon dan sebagainya. Jangan sampai kemudian itu menjadi mundur dan kita nggak diundang lagi dalam forum-forum yang kemudian kita bangga bahwa kita bisa open data, seperti itu, Mbak. Malah jadi satu kemunduran ya. Oke, Mas Nova, kalau misalnya kita berkaca ya dari aksi demonstrasi Agustus Kelabu kemarin ya, ada banyak sekali ini influencer yang tadinya mereka mungkin membahas soal pendidikan, gaya hidup dan lain, kemudian terlibat aktif begitu ya dengan kondisi atau isu yang terjadi dalam negeri. Apakah untuk khusus terkait dengan pencabutan aturan ataupun aturan yang ditetapkan dalam putusan KPU ini juga menjadi hot topic yang mereka juga seringkali mereka bahas dalam mungkin akun mereka? Kita lihat influencer-influencer yang terlibat kebanyakan memang influencer politik. Setidaknya yang tergabung dalam partai politik tertentu kayak gitu. Misalkan ada Gun Romli, itu influencer politik. Dan dia tergabung dalam partai politik tertentu. Itu anggota partai, Mas. Dan dia mempertanyakan ini. Lalu juga ada Maudi Asmara juga mempertanyakan tentang kenapa sih KPU menutup suaranya. Tapi kebanyakan memang bukan influencer-influencer yang katakanlah dari artis kayak gitu ya, atau dari komika dan sebagainya. Jadi kebanyakan memang influencer-influencer politik atau memang influencer yang sudah terkenal, posisi politiknya itu berseberangan dengan Pak Jokowi. Ada Dr. Tifa, ada Said Didu, ada Yusuf Dumdum, Neng Monika dan sebagainya. Nah, kebanyakan mereka mempertanyakan, selain langsung menghubungkan dengan itu, dengan Pak Jokowi dan Gibran, mereka juga mempertanyakan ini betul tuh tadi, kenapa ujuk-ujuk, kenapa sekarang capres-cawapres itu nanti 2029 masih jauh, itu satu. Yang kedua, ini kayak kalau kita ditutup aksesnya, kayak bener tuh kayak membeli kucing dalam karung kayak itu. Ini kita nggak bakal tahu siapa yang akan dibicarakan, siapa yang akan kita pilih. Dan itu yang menjadi pertanyaan betul, karena untuk memilih diharapkan kita kenal betul siapa orangnya. Tapi selain itu, ya saya kira kalau kita berandai-andai KPU memang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu, pada kenyataannya toh yang dirugikan justru KPU dan pihak yang ingin dikuntungkan itu. Publik langsung melihat ini sebagai sebuah manuver yang
yang tidak etis kayak gitu untuk menutup ijazah calon pemimpin atau pemimpin kayak gitu. Jadi ini justru tidak menguntungkan. Kalau bisa dikatakan ini malah krisis komunikasi menurut saya, sudah merupakan krisis kayak gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat ini kan jadinya kayak efek bumerang gitu ya, kayak selain efek bumerang juga ada semacam efek Streisand efek di sini. Upaya untuk ini diredam, upaya untuk ini tidak dibicarakan agar ijazah ini tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, justru malah menjadi ramai pada saat ini. Jadi saya kira itu KPU belajar banyak deh dari krisis beberapa hari belakangan ini. Jadi kalau misalnya kita melihat kalau kita menganalisa emosi yang ada di media sosial, ini artinya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara KPU ini semakin rendah ya? Wah, justru kayaknya akan semakin menurun kalau saja KPU tidak segera membatalkan. Karena publik kemudian menghubungkan dengan beberapa kejadian pejabat daerah yang terbukti menggunakan ijazah palsu ketika mengajukan diri gitu dan terpilih. Dan itu yang satu. Lalu juga ada anggota DPRD yang terpilih dan ternyata dia adalah buron kasus pembunuhan kayak gitu. Ini diangkat oleh publik lah. Kalau KPU ternyata tidak mau membuka datanya, publik juga jadinya kesulitan untuk memverifikasi nanti kualitas seperti apa yang akan bisa yang bisa dihasilkan oleh KPU kayak gitu. Jadi partisipasi publik dibutuhkan betul agar KPU bisa bekerja dengan lebih baik. Dan bukan kayak kalau dengan lebih terbuka begitu pekerjaan KPU menjadi lebih ringan harusnya. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya trust dari KPU ini semakin menurun, apakah ada narasi yang disuarakan oleh netizen gitu ya, Mas Nova, terkait dengan apa yang harus dibenahi di sini? Apa yang harus dilakukan? Pertama, ya banyak sekali harapan-harapannya. Pertama tentu saja komunikasinya. Ini lebih baik sebelum menyampaikan atau mengeluarkan kebijakan tertentu dikaji dengan baik. Setelah itu dikomunikasikan dengan baik. Kita melihat waktunya, melihat urgensinya, melihat siapa yang menyampaikannya, itu penting sekali. Meraba apakah sekarang disampaikan atau tidak, itu penting sekali. Pertama itu. Lalu yang kedua yang diharapkan publik juga, KPU ini jangan coba-coba untuk menjadi garda atau bisa dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Karena KPU langsung diasosiasikan dengan bahasanya itu langsung termul gitu. Wah, ini pesanan termul. Oh, ini KPU sudah menjadi termul kayak gitu. Jangan sampai ini kemudian menjadi melekat pada KPU. Harapannya akan kita KPU menjadi institusi yang bisa mengawal pemilihan dengan lebih baik ke depannya. Jadi hal-hal seperti itu. Lalu keterbukaan, jangan sampai ini sudah menjadi isu, jangan sampai ini terulang ke depannya. Dan juga diskusi dengan publik dan dengan ahli-ahli ketika ingin menyampaikan, mengeluarkan suatu kebijakan tertentu. Itu beberapa pesan yang banyak sekali disampaikan oleh publik. Tetapi kalau bahasa grassroots, bahasa kelas, bahasa di media sosial, KPU jangan jadi termul. Kira-kira begitu bahasanya. KPU itu adalah instansi atau lembaga negara ya, di dunia asli gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan bahasa medsos termul itu. Oke, kita akan tampilkan apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Nova tadi ya dalam sebuah infografis berikut. Mungkin teman-teman bisa dibantu. Oke, ini analis emosi ya Mas Nova. Nah, kita lihat tadi ya yang disampaikan trust percaya. Wah, banyak sekali ini ya. Ini sepertinya ini percaya kalau KPU itu merahasiakan dokumen untuk melindungi pihak tertentu. Kira-kira jadinya kan begitu. Iya. Jadinya juga percaya kalau ini melukai asas keterbukaan informasi. Dan di situ juga ada negatif trust, tidak percaya ini independen. Artinya bahasa media sosialnya ini sudah pesanan kayak gitu. Kira-kira begitu. Lalu yang juga tinggi itu ya antisipasi ini mewaspadai dan harapannya agar
segera dibatalkan dan sudah dibatalkan. Juga harapannya agar ini terus dikawal KPU ini. Jangan sampai keputusan-keputusannya nanti hanya menguntungkan satu pihak tertentu saja, satu kelompok tertentu saja. Juga mewaspadai agar tidak mengamankan kelompok tertentu. Manuver-manuver ke depannya itu tidak dilakukan untuk mengamankan kelompok tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, harapan pada KPU itu ada. Kepercayaan pada KPU meskipun tergerus, tetapi toh tidak ada lagi institusi lain kayak gitu ketika kita berbicara tentang pemilihan umum. Ya harus didorong untuk dipercayai. Mas Nova, gitu, kalau kita baca grafis ini, time frame-nya adalah per hari ini atau bagaimana? Ini kan ya, ini dari tanggal 14, 15, 16. Meskipun percakapan sudah didorong dari tanggal 13, tetapi kan sebenarnya percakapan itu tingginya pada tanggal 14 saja. Oke, 646 pos ya yang percaya kalau misalnya KPU melindungi pihak tertentu, KPU melukai asas keterbukaan publik ya, dan juga ada tendensius kalau KPU ini tidak bisa dipercaya ya sebagai lembaga yang independen. Begitu ya? Betul. Oke. Ya, betul sekali. Dan kemudian antisipasinya juga ada banyak sekali ya yang ingin kalau KPU ini membatalkan ya, yang kemudian akhirnya dibatalkan juga hari ini. Kemudian berharap publik mengawal terus putusan KPU. Oke, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Mas Nova dan juga Pak Ilham. Tetaplah bersama kami di NTV Prime, pemirsa.